bagaimana nasab Alawi menurut kesimpulan saya. Ya, saya terangkan apa adanya sesuai dengan apa yang saya baca, apa yang saya simpulkan dari berbagai macam literatur yang saya baca tentang nasab Alawi, bahwa memang ini mohon maaf ya, bahwa Mbah Alawi ini memang bukan keturunan Nabi, kan? Masyarakat ngomong seperti itu haknya masyarakat untuk bertanya ya, Habib asli atau palsu. Sehingga kalau ada masyarakat nanya ke saya, Habib novel asli atau palsu, maka saya katakan saya punya paspor Habib. Saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Dikeluarkan Maktab Ad-Daimi, Rabithah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38. Sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Maktab Daimi ini jelas ada stempelnya ya, stempelnya jelas, sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan nasabnya. Ada seperti ini. Ini nanti akan membuktikan tercatat sampai siapa. Ini yang paling mudah gitu. Ya. Paling mudah nanya mana surat dari Maktab Ad-Daimi ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Insya Allah asli. Karena masalah nasabnya ya terverifikasi di Maktab Ad-Daimi. Seluruh Indonesia terpanggil juga untuk ya katakanlah berdiskusi ya, secara media sosial, untuk bisa berkontribusi di dalam katakanlah meluruskan hal-hal yang perlu kita tempatkan pada tempatnya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pendapat yang tadi itu mestinya tidak kita satukan, tidak kita pisah-pisah. Oh, Ahlul Bait dimaknai orang takwa saja, Ahlul Bait dimaknai umat Islam saja. Saya pikir terlalu naif dan terlalu jauh. Kalau dalil-dalil tadi dipisahkan, dimaknai sendiri-sendiri, saudara. Nah, kita lebih suka ini namanya al-jam'u bainal adillah. Di sini dalil menunjukkan Ahlul Bait itu adalah turunan Nabi. Di sini menunjukkan Ahlul Bait itu Bani Hashim. Di sini menunjukkan Ahlul Bait itu semua umat Nabi. Di sini dalil menunjukkan Ahlul Bait itu adalah orang yang bertakwa. Satukan, saudara. Jadi Ahlul Bait itu satu syaratnya dia keturunan Nabi, yang otomatis pasti dia Bani Hashim. Saudara, itu pertama dulu syaratnya jadi ini ya. Kemudian yang kedua syaratnya dia umat Nabi. Nah, karena Bani Hashim yang nggak jadi umat Nabi, yang nggak meluk Islam juga ada, saudara. Nah, jadi dia mesti turunan Nabi dan dia merupakan Bani Hashim dan dia mesti beragama Islam. Bahkan ada syarat yang lebih berat. Dia mesti bertakwa, dia mesti orang baik. Kalau dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang kotor, walaupun dia keturunan Nabi, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam makna Ahlul Bait. Kenapa? Karena Ahlul Bait dimuliakan Allah, punya kedudukan tinggi. Tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, jadi tolong ini santri-santri MS mesti paham itu semua. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa.
Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait. Nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Pak Alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Pak Alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Pak Alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Di Tarim itu ada 360 masjid. Abagir pernah dengar juga, Habib Masyhur pernah mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan sampai 400 masjid dalam satu desa. Satu desa 400 masjid. Di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid. Makmur semua masjid. Makmur semua masjid. Dan gak ada yang tukara.